hitam tak mencerminkan keadilan. Pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka. Uang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan untuk menjaga kekuasaan. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Hukum adalah komoditas, barangnya para tersangka. Ada uang kau kan dimenangkan, tak ada uangnya say goodbye. Di mana adanya keadilan bila masih memandang golongan? Yang kuat selalu berkuasa, yang lemah pasti beranak. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. 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 Adalah lembah hitam tak mencerminkan keadilan. Pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka. Uang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Kepada Parindo agar dicabut izinnya. Karena kenapa ini adalah dampak dari kenapa terjadinya ini. Mereka masyarakat di sana menuntut seperti apa ketika ini berjalan, kemudian ini banyak dirugikan oleh masyarakat. Mungkin dari saya ada teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres atau yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolres. Yang terhormat juga ada Kasat Reskrim, yang terhormat juga ada Kasat Intel yang sempat hadir bersama kita. Karena Pak Kapolres ataupun Pak Wakil yang sempat duduk bersama, ada perwakilan dari mereka dan serta teman-teman lainnya. Terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sampai hari ini masih mengawal, senantiasa mengawal aksi kami. Baik, terima kasih. Langsung saja kedatangan kami ke sini untuk bagaimana kemudian bisa mengusut tuntas kasus kriminal yang terjadi di Parindo Motongi, itu kasus penembakan. Itu di mana kawan-kawan kami, teman-teman kami, mahasiswa ataupun dari organ-organ organisasi X, jiwa kami terpanggil Pak untuk itu. Karena kenapa? Seharusnya tindakan yang dilakukan oleh dari pihak yang berwajib itu bukan melakukan sebuah tindakan represif, tetapi bagaimana untuk pengamanan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik masyarakat maupun pemuda dan mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita lihat jangan sampai yang terjadi di Parindo, kenapa kemudian kami datang ke sini, itu terjadi di Kabupaten Pesangkaya. Itu kita tidak menginginkan tindakan-tindakan yang represif yang sebelumnya yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini oknum, yaitu harus kita tindak tegas. Bahwa ada Pak Wakil di sini, ada Pak Kapolres di sini, ada Pak Kasat Reskrim, Pak Kasat juga segera mungkin bisa melakukan sebuah evaluasi terhadap anggotanya, jangan sampai di kemudian hari
ada yang terjadi seperti yang ada di Kulimotong. Karena hari ini kita melihat kondisi bahwasanya banyaknya dalam hal ini berbicara persoalan psikologi, ini berbicara persoalan kementalitasan. Kenapa kemudian sampai hari ini terjadi yang ada di Morowali itu? Karena itu persoalan kementalitasan, karena mungkin kurangnya secara psikologi yang diberikan dia persoalan pendidikan secara psikologi, mungkin begitu. Yang ketiga, bahwasanya kami meminta kepada Kapolres Pasangkayu, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabaos dan Kasat Pinter dan Kasat Reskrim, sesegera mungkin bisa berdiskusi dengan Pak Kapolres ataupun Pak Wakam bagaimana kemudian bisa menyurat ke Kapolda, karena di Kapolda bertembusan ke Kapolri, untuk bagaimana kemudian bisa mencopot Kapolda Sulbar dan mencopot ini Kapolres Kulimotong dan berhentikan oknum ini yang melakukan tindakan represif. Nah itu mungkin itu saja Pak Kabaos, karena ada beberapa tuntutan kami di sini sesegera mungkin pihak Kapolres Pasangkayu agar bisa berkomunikasi terhadap pimpinan dulu, sehingga mereka melakukan komunikasi terhadap Polda, nanti Polda yang teruskan ke Kapolri, nanti Kapolri yang tindaki. Bila perlu kita meminta bahwasanya copot Kapolri, itu kami meminta terhadap Kapolres, bisa sampaikan ke Kapolda, Kapolda bisa sampaikan ke Kapolri. Kalau kemudian kami meminta bahwasanya copot Kapolda dan Kapolres yang ada di Sulawesi Tengah dan Kulimotong. Nah, itu saja mungkin Pak Kabaos bahwasanya. Dan satu lagi, kami meminta juga silakan dari pihak kepolisian dalam hal ini Polri, kita bisa menyurat dari Polres ke Kapolda, dan Polda bisa menyurat ke Polri agar supaya cabut izinnya ini PT Trio Kencana, karena persoalan itu sehingga ada kawan-kawan kita, ada masyarakat kita, ada teman-teman kita juga terjadi tindakan represif. Karena persoalan tambang ini tadi, jadi kami minta silakan menyurat dari Kapolres Pasangkayu untuk bagaimana kemudian tindak lanjut ini persoalan. Karena sampai hari ini juga kita sudah konfirmasi dengan teman-teman Sulawesi Tengah bahwasanya sampai hari ini itu belum ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bagaimana kemudian bisa copot ini Kapolda Sulteng dan copot ini Kapolres Kulimotong. Karena kenapa? Seperti yang dibahasakan saudara saya tadi, itu melanggar SOP. Kenapa kemudian ada terjadi hal seperti itu? Berarti secara tidak langsung ada didikan dari mereka kepada anggota itu tidak tidak ada mereka berikan masukan kepada anggotanya. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Jadi kami meminta itu tadi ada 2 poin, bahwasanya Kapolres Pasangkayu silakan menyurat kepada Kapolda, nanti Kapolda teruskan kepada Kapolri. Dan yang kedua, Kapolres Pasangkayu silakan menyurat juga persoalan PT Trio Kencana ini untuk bagaimana kemudian ke Polda terus ke Kapolri nanti teruskan kepada kementerian untuk bagaimana kemudian cabut izin ini PT Trio Kencana. Mungkin seperti itu dulu Pak Kabaos. Saya dengan ucapan dan dengan pergerakan penguasa dengan perlawanan, tunduk tertindas bangkit melawan seperti dia adalah salah satu bentuk pengkhianatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi boleh sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ops dan rekan-rekan media yang kemudian mengikuti pada hari ini. Terima kasih banyak atas kepolisian sampai hari ini juga masih mengawal aksi kami.
sebagai unjuk rasa kami terkait aparat kepolisian yang kemudian melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, dalam hal ini masyarakat intelektual, yaitu aktivis yang senantiasa memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi dari beberapa poin yang kemudian disampaikan sebagai unjuk rasa kami dalam hal ini, itu harus mesti ditingkati secara intens, Pak, kalau bisa secepatnya, karena terkait kita melihat bagaimana sejarah, ya, karena kita juga tidak terlepas daripada didikan sejarah. Sejarah itu adalah suatu pengetahuan yang memang mengantarkan kita pada masa depan, begitu. Jadi proses sejarah kayak begitu, menurut perspektif saya secara pribadi, bagaimana pengalaman saya dalam memahami pengetahuan. Sehingga di 1998 kemudian banyaknya aktivis-aktivis yang kemudian diculik sampai sekarang itu tidak ada muncul. Artinya dari beberapa kemudian media-media ini mungkin sebagai rahasia publik, tetapi sudah terpublikasikan, rahasia tapi sudah terpublikasikan, sehingga kita bisa melihat jangan sampai ini akan bukan sebagai pembelajaran kita di 98 kemarin yang aktivis-aktivis banyak diculik sampai kemudian sekarang ini bahkan melebihi lagi daripada itu. Artinya apa? Proses sejarah yang kemudian ditanamkan oleh para leluhur kita seharusnya bukan menjadi tolak ukur. Artinya tolak ukur kita hari ini kebanyakan mau mengikuti sejarah masa lalu itu. Tapi bagaimana sejarah itu dijadikan sebagai pembelajaran agar supaya masa depan kenegaraan kita itu lebih baik ke depannya. Seperti begitu, Pak. Jadi saya cuma hanya bisa menjelaskan supaya aparat kepolisian yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang kemudian di dalamnya berbicara persoalan keamanan, bagaimana mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, bukan malah menembak atau melakukan tindakan represif yang terjadi di Sulawesi Tengah sana. Jadi ada beberapa tadi tuntutan teman-teman, saya pikir itu adalah kajian khusus kami, kajian tematik kami untuk bagaimana untuk bagaimana negara kita ini secara universal dan secara khusus kabupaten bahkan lebih ke provinsi dan lain-lain terkait aparat kepolisiannya itu lebih mengedepankan bagaimana Hukum telah dikuasai